Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pak Boto Ali, ruang bincang inspiratif bersama sosok-sosok yang luar biasa di balik tugas pengabdian untuk bangsa dan negara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kompol Dr. Ramli SOS SM MSI MM. Selamat datang, Komandan. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kami, Komandan. Ya. Mungkin pendengar banyak yang ingin lebih dekat mengenal sosok Komandan, seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, Komandan, bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir hingga akhirnya dipercaya memimpin Batalion B Pelopor ini, Komandan? Baik, saudara-saudaraku semua, saya akan bercerita sedikit sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada saya berkaitan dengan bagaimana perjalanan karir saya mulai dari masuk polisi sampai sekarang. Ya, perlu dipahami ya bahwa setiap manusia itu punya perjalanan sendiri-sendiri dan punya hambatan sendiri-sendiri seperti yang saya alami. Jadi saya masuk polisi tahun 1997, dimulai dengan pangkat pada saat itu masih bergabung kita dengan ABRI, makanya pangkat pertama saya sandang itu adalah Sersan 2. Kemudian 2 tahun kemudian berubah aturan, Polri terpisah dengan ABRI, kita punya sebutan pangkat yang berbeda juga, yaitu Bribda, Brigadir Polisi 2. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ya kami ditempa dengan berbagai kegiatan tentunya, kemudian sekolah, dan tahun 2007 itu kami dinyatakan lulus seleksi mengikuti sekolah Inspektur 2, dan kami bersama 40 orang dari Sulawesi Selatan, 810 orang se-Indonesia ditunjuk mengikuti tugas belajar atau pendidikan di Secapa Polri Sukabumi selama 7 bulan. Kemudian di tahun itu juga 2007 kami dilantik menjadi Inspektur Polisi 2. Kembali ke Polda Sulsel dan ditempatkan kembali di Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di Batalion A Pelopor. Saat itu saya menjabat sebagai Komandan Peleton 1 Kompi 3 Batalion A Pelopor. Setahun kemudian kami diberi kepercayaan untuk mendampingi Komandan Kompi, ya, jadi Wadanki saat itu sebutannya Wakasubden, ya, Wakil Kepala Subdetasemen, ya, karena pada saat itu Kompi itu dirubah nama menjadi Subdetasemen. Nah, kemudian di atasnya batalion yang sekarang dulu dikenal dengan detasemen, ya. Kemudian 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 2009, ya, 2010 saya masih berkedudukan sebagai Wakasubden sampai 2012. Nah, di tahun 2012 itu ada kepercayaan pimpinan. Saya dipercayakan memimpin sebagai Kasubden, ya, Kepala Subdetasemen, masih di detasemen yang sama, detasemen A Pelopor Satuan Polda Sulsel, menjadi Kepala Subdetasemen 4, ya. Di sana selama kurang lebih
1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian 2013 kami bergeser menjadi kepala subdetasemen 3 ya. Jadi masuk ke Kasubden 3 Batelon detasemen A pelopor. Ya. Di sana saya agak lama 2 tahun memimpin di Subden 3 itu. Kemudian tepat pada 2014 bulan 11 saya dimutasi, diberikan jenjang ke jabatan lagi menjadi kepala seksi sarana dan prasarana ya. Jadi di situ kami membidangi masalah material ya, peralatan, baik itu peralatan khusus maupun peralatan utama yang digunakan di polisi pada umumnya dan BRIMOB pada khususnya untuk bertugas ya. Berselang beberapa tahun kemudian nomenklatur berubah jadi sarana dan prasarana menjadi logistik ya. Kami masih dipercayakan di sana sebagai kepala seksi logistik Satbrimob Polda Sulsel sampai dengan tahun 2022. Jadi cukup lama perjalanan karir saya di kepala seksi logistik itu, dimulai dari 2014 sampai 2022 ya. Nah, di tengah perjalanan itu kami juga mengikuti seleksi kembali ya, sekolah pengembangan yang dinamakan dengan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama, disingkat SESPIMA, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Lembang kalau tidak salah, Jawa Barat ya. Di sana kami ditugaskan belajar kembali ya, kurang lebih 4 bulan, dan kembali dari sana tepat tanggal 10 bulan Januari 2022 kami dipercayakan untuk bergeser menjadi Komandan Batelon B Pelopor Satbrimob Polda Sulsel yang berkedudukan di Kota Parepare. Saya kira itu segelumit perjalanan karir saya ya. Baik Komandan, ternyata perjalanan karir Komandan ini sangat panjang. Baik, mungkin banyak pendengar Komandan yang ingin tahu tentang BRIMOB. Banyak masyarakat mengenal BRIMOB itu sebagai pasukan elit Polri. Bisa Komandan jelaskan apa itu BRIMOB, apa itu Batelon B Pelopor, dan apa saja tugas-tugas pokoknya Komandan? Ya, terima kasih pada saudara ya. Jadi BRIMOB Polri itu adalah bagian dari polisi itu sendiri ya. Jadi BRIMOB Polri itu adalah salah satu fungsi yang ada di kepolisian yang berdiri sendiri ya, sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti reserse, intelijen, sabara, maupun mungkin lalu lintas dan Densus 88 misalnya ya. Kemudian BRIMOB itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian besar ya. Ada yang namanya pasukan gegana dan ada juga yang namanya pasukan pelopor ya. Nah, di Satbrimob Polda-Polda yang ada di Indonesia, nah itu pada umumnya juga mempunyai 2 satuan ini ya, satuan gegana dan satuan pelopor ya. Yang gegana dinamakan detasemen gegana, kemudian pelopor dinamakan batalion pelopor ya. Di Sulsel ini ada 4 batalion pelopor
Ya, batalion pelopor itu ada 4 di Sulawesi Selatan dan 1 di Detasemen Gegana. Nah, tugas pokok dari pelopor itu sendiri dia membidangi atau punya tugas untuk bagaimana penindakan huru-hara ya ketika ada demo besar-besaran, kemudian sudah tidak terkendali, rekan-rekan sabara di luar sudah tidak mampu lagi mengendalikan, maka ada namanya lintas ganti dari satuan PHH Brimob ya, baik itu satuan setingkat kompi ataupun setingkat batalion. Itu kemudian juga di samping tugas pokok penindakan huru-hara, batalion pelopor itu bertugas untuk penugasan, bantuan penugasan tempur ya, misalnya ke Papua untuk menghadapi separatisme yang ingin mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kemampuan perang hutan ya yang kita kenal dengan jungle warfare. Itulah modalnya pelopor untuk bisa berhadapan langsung dengan para pengacau, para pelaku separatis untuk menggagalkan rencana-rencana mereka untuk menguasai kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian satu lagi yang harus kita paham, tugas pokoknya batalion pelopor itu adalah dalam penanggulangan bencana ya, bencana alam. Bencana alam ini ada yang sifatnya mungkin tanah longsor, kemudian banjir bandang dan lain sebagainya, yang baik itu sifatnya kecil sampai ke yang besar. Itu adalah bagian daripada tugas batalion pelopor ya. Jadi kita turun membantu masyarakat, meringankan bebannya ya, mengevakuasi ya, kemudian memberikan pertolongan pertama dan lain-lain ketika ada bencana. Nah, itu yang sering kita lakukan. Makanya Brimob itu selalu berada di tempat kejadian-kejadian yang sifatnya bencana tadi ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Untuk selain dikenal dengan kemampuan tempurnya, Brimob juga sering terjun langsung membantu masyarakat. Bisa diceritakan berapa kegiatan batalion B pelopor yang dekat dengan masyarakat? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kemampuan kita adalah bisa berkemampuan tempur, juga bisa dalam menanggulangi bencana. Nah, bencana inilah yang sering kita berhadapan langsung dengan masyarakat kita yang terkena dampak dari bencana alam itu ya. Jadi kita kalau ditanyakan, adik menanyakan seberapa sering, nah itu mungkin kita sudah tidak bisa menghitung, tidak bisa memberikan gambaran, karena ya setiap saat begitu ada orang tenggelam misalnya ya, atau kebanjiran, tanah longsor yang di Sulawesi Selatan ini sering terjadi, seperti yang besar di Toraja pada saat itu, kemudian di Palopo, di Gunung Lompo Batang. Maka itulah kita harus mendedikasikan segala jiwa raga kita, segenap apa yang kita miliki, kemampuan kita untuk membantu masyarakat kita yang terkena dampak daripada bencana itu ya. Seperti itu kira-kira. Baik, Komandan Batalion B pelopor ini ternyata sering untuk membantu masyarakat. Itu penjelasan dari Komandan. Izin Komandan, pertanyaan selanjutnya Komandan. Menjadi komandan tentu bukan hal yang mudah. Apa tantangan terbesar dalam memimpin pasukan dan bagaimana komandan menjaga semangat anggota agar tetap solid? Ya, baik. Ya, jadi yang pertama, langkah-langkah kita supaya anggota kita itu tetap solid. Ya, tentunya yang pertama bahwa keberadaan daripada komandan itu dia harus senantiasa setiap saat berada di tengah-tengah anggotanya.
memberikan support, memberikan dukungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mereka terayomi ya dengan keberadaan komandannya di tengah-tengah mereka, ya, melakukan kegiatan bersama, baik itu sifatnya membantu masyarakat maupun hal-hal lain, ya, latihan dan lain-lain. Nah, itu salah satu cara atau strategi saya sebagai Komandan Batalion B Pelopor untuk selalu bersinergi dengan anggota saya sendiri, ya, membangun kerja tim, ya, team worker, sehingga apapun yang kita hadapi, baik itu persoalan yang mungkin kecil sampai persoalan yang besar, kita bisa selesaikan tentunya dengan kerjasama dengan baik. Dan juga mungkin ya kita sebagai umat yang beragama, itu adalah semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita petunjuk, ya, senantiasa kita beribadah. Dan saya selalu tekankan kepada anggota saya bahwa jangan lupa ya, muslim itu ya 5 kali sehari semalam itu wajib. Ketika itu kita bisa laksanakan dengan baik, maka pertolongan Allah, pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Nah, itu. Kemudian kalau berbicara dengan bagaimana membawa pasukan itu, ya tentunya kita akan melihat ya ada namanya analisa SWOT ya dalam pelajaran itu, bahwa kita harus memahami apa kelemahan dan apa kemampuan satuan saya, termasuk anggota-anggota tersebut. Harus kita mampu menggali ataupun memahami apa kekuatan saya dan apa kelemahan, sehingga kita bisa menggunakan ataupun memaksimalkan daripada kekuatan itu untuk menanggulangi kelemahan. Demikian juga secara eksternal ada ya, bahwa kita itu secara keluar kita punya hambatan, tetapi kita juga punya peluang. Jadi kita bagaimana menggunakan peluang itu atau hambatan itu untuk menjadi sebuah peluang. Tentunya dengan bagaimana kita bersinergi dengan masyarakat luas, teman-teman kita yang ada di masyarakat. Kita harus membuka diri, ya, membuka diri dengan ada semboyan kita itu kepada masyarakat, bahwa kita harus 3S, ya, sapa, salam, senyum. Ya, kalau tidak salah itu ya. Nah, jadi itu. Sehingga kita diterima oleh masyarakat yang di mana kita berada, di mana kita bertempat tugas. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, Komandan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk generasi muda. Banyak anak muda yang mungkin bercita-cita ingin menjadi anggota BRIMOB, atau setidaknya terinspirasi oleh semangat pengabdian. Apa pesan Komandan untuk generasi muda, Komandan? Ya, baik kepada adik-adik saya, anak-anak saya, maupun para generasi muda yang ada di masyarakat sana yang punya cita-cita bergabung ke kesatuan kita, ya, di Polri pada umumnya dan BRIMOB pada khususnya, ya itu tadi, bahwa jangan lupa mempersiapkan diri lebih dini. Ya, persiapan itu banyak. Persiapan mental, persiapan fisik, termasuk persiapan kemampuan akademik. Nah, itu pesan kami kepada adik-adik sekalian yang ingin bergabung kepada kami Satuan BRIMOB, Kor BRIMOB. Nah, itu tadi, bahwa kita harus punya persiapan lebih awal, ya, lebih awal menyiapkan diri, sehingga apapun yang diberikan tes demi tes nantinya ketika mau masuk ke Satuan BRIMOB, Kor BRIMOB Polri, nah, itu sudah siap nanti. Jadi jangan sampai adik-adik tiba masa tiba akal. Nah, itu tidak bisa, karena kita
ketat dalam seleksi ya. Yang tidak mampu ya mohon maaf minggir. Ya, tidak ada tempat di Brimob itu yang tidak berkemampuan. Ya, jadi yang harus dijaga itu tadi minimal ada 3. Pengetahuan kita, knowledge ya. Adik-adik harus mulai dari saat ini kalau memang punya cita-cita, silakan memperbaiki pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kemudian skill, keterampilan ya. Keterampilan itu ya menyangkut masalah bagaimana fisik, olah fisik ya, itu menyangkut masalah nanti seleksinya lari ke kemampuan samapta dan lain-lain. Kemudian di samping itu adalah bagaimana mental kita yang perlu ya, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Jangan cepat menyerah. Nah, itu pesan saya kepada generasi muda, anak-anak kita, jangan cepat menyerah. Nah, gagal sekali, coba lagi, coba dan sampai bisa, seperti itu. Ya, untuk generasi muda, pesan dari Komandan yaitu jangan cepat menyerah. Jika gagal, coba lagi dan coba lagi. Siap Komandan, baik Komandan, terima kasih Komandan atas waktunya Komandan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam hormat untuk seluruh personil Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap menjaga Indonesia. Salam Brimob, jiwa ragaku demi Indonesia.